kemanakah arah pertumbuhan batang? Untuk menjawab soal ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai gerakan-gerakan yang ada pada tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan memiliki sifat yaitu sifat peka terhadap rangsang, atau bisa disebut juga dengan iritabilitas. Nah, respon dari rangsangan yang diberikan kepada tumbuhan akan menghasilkan sebuah gerakan. Gerakan pada tumbuhan ini tidaklah sama dengan gerakan pada makhluk hidup yang lain, seperti manusia ataupun hewan, karena gerakan tumbuhan di sini bersifat pasif, atau tumbuhan tidak mengalami perpindahan tempat. Nah, gerakan pada tumbuhan meskipun pasif, namun dia tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan seperti pada akar yang bergerak menuju ke arah sumber air dan mineral untuk tetap mendapatkan kebutuhannya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke jenis-jenis gerakan yang ada pada tumbuhan. Gerakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada gerakan nasti, gerakan tropisme, dan gerakan taksis. Nah, yang pertama ada gerakan nasti. Gerakan nasti ini merupakan gerakan pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kemudian kalau tropisme merupakan gerakan tumbuhan yang arahnya mengikuti arah datangnya rangsangan. Sedangkan gerakan taksis merupakan gerakan keseluruhan tubuhnya dan mengikuti arah rangsangnya. Nah, ketiga jenis gerakan ini memiliki penggolongan-penggolongan lagi, di mana penggolongan tersebut diperoleh dari jenis rangsangannya. Jadi misalkan pada nasti ada fotonasti. Fotonasti ini merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Nah, di gerakan tropisme juga ada fototropisme yang dipengaruhi juga oleh matahari. Namun yang membedakannya adalah arah geraknya. Pada fotonasti, respon yang diberikan oleh tumbuhan tidak mengikuti arah cahaya matahari. Misalkan pada tanaman pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada saat cahaya matahari menyinarinya. Sedangkan pada gerakan fototropisme, arah gerakan tumbuhan akan mengikuti sumber cahaya. Misalkan pada batang yang akan tumbuh menuju ke sumber cahaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa arah tumbuh batang ini akan mengikuti arah dari sumber cahaya. Berdasarkan ilustrasi, bisa diperhatikan bahwa pada saat masa perkecambahan akan mengeluarkan tunas. Nah, nantinya akan terus bertumbuh dan akan mengalami pertambahan panjang, yaitu dari batangnya. Batang tumbuhan ini akan tumbuh menuju ke arah matahari. Nah, jenis gerakan pada tumbuhan ini, yaitu pada batang yang mengikuti sumber cahaya matahari, disebut juga dengan gerakan fototropisme positif, karena rangsangannya berasal dari cahaya matahari. Nah, sebagai tambahan, batang ini juga mengalami pergerakan yang disebut juga dengan geotropisme negatif, karena arah tumbuh batang menjauhi ke inti bumi. Jadi, kalau geotropisme positif mendekati inti bumi, sedangkan geotropisme negatif menjauhi inti bumi.